Selamat pagi, kembali bersama Pak Heri. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran berhubungan dengan ekosistem. Tapi kali ini kita akan masuk ke pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem yang pertama adalah netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Oke, pada gambar yang pertama ditampilkan dua ekor ayam dan kucing. Ayam dan kucing itu makanannya berbeda, sehingga keberadaan mereka di habitat yang sama pada waktu yang bersamaan tentunya tidak mempengaruhi ketersediaan makanan, baik itu makanan kucing maupun makanan ayam. Contoh yang kedua, di sini ditampilkan ada seekor burung yang bertengger di punggung seekor sapi. Burung dan sapi berada di tempat yang sama pada waktu yang sama, tetapi keduanya tidak saling mempengaruhi terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Pola interaksi yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antara individu sejenis ataupun antara populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pada gambar yang ini ditampilkan ada beberapa ekor kambing. Mereka itu bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama. Pada gambar yang di atas ditampilkan ada beberapa ekor kuda zebra, ada beberapa ekor banteng, itu hidup di tempat yang sama. Mereka berusaha untuk mendapatkan makanan yang sama. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan makanan yang sama di sini, ya. Pola interaksi yang berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi yang terjadi antara pemangsa dan mangsa, antara predator dan prey. Pada gambar yang ini ditampilkan ular berperan sebagai predator, sedangkan tikus berperan sebagai prey. Pada gambar yang bawah ditampilkan macan tutul berperan sebagai predator, sedangkan rusa berperan sebagai prey atau hewan yang dimangsa atau yang dimakan. Pola interaksi yang berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme merupakan relasi atau hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Pada gambar yang ini terdapat tumbuhan tali putri melilitkan talinya pada tumbuhan inangnya, sehingga dia mendapatkan nutrisi dari tumbuhan inangnya. Di sini dia diuntungkan sedangkan inangnya dirugikan. Pada gambar yang bawah terdapat benalu yang hidup pada inangnya. Nah, di sini dia mendapatkan nutrisi dari inangnya sehingga inangnya akan kekurangan nutrisi. Itu pola interaksi yang berkaitan dengan parasitisme. Pihak yang diuntungkan di sini disebut parasit, sedangkan yang dirugikan adalah inangnya. Pola interaksi yang berikutnya adalah mutualisme. Mutualisme merupakan interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, pada gambar yang ini ada kupu-kupu dan bunga. Di sini bunga mendapatkan nektar, di sini kupu-kupu mendapatkan nektar, sedangkan bunga diuntungkan dengan penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Demikian juga pada gambar yang ini, lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga diuntungkan dengan terbantunya proses penyerbukan. Pola interaksi yang berikutnya adalah komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak
sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Pada gambar ditampilkan ada relasi antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, di sini ikan remoranya diuntungkan. Dia terhindar dari hewan pemangsa yang ada di laut, sedangkan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dalam interaksi yang terjadi di antara keduanya. Interaksi yang berikutnya adalah amensalisme atau antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi yang terjadi di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lainnya. Pada gambar ditampilkan pohon walnut. Nah, pohon walnut ini dia menghasilkan zat alelopati. Zat alelopati yang dihasilkan kemudian tersebar di sekitar pohon walnut tersebut. Dampaknya rumput yang ada di sekitarnya tidak dapat hidup. Jadi di sini zat alelopati yang dihasilkan oleh pohon walnut menghambat pertumbuhan rumput yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi pola interaksi. Sekarang kita lanjutkan ke saling ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama adalah rantai makanan. Di sini rantai makanan merupakan peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Nah, di sini ada gambar produsen. Produsen merupakan sumber makanan bagi herbivora atau konsumen pertama. Konsumen pertama merupakan sumber makanan bagi konsumen kedua. Konsumen kedua merupakan makanan bagi konsumen ketiga, dan seterusnya sampai konsumen puncak. Jadi mereka membentuk rantai makanan. Saling ketergantungan di antara komponen biotik yang berikutnya adalah adanya jaring-jaring makanan. Nah, jika terdapat begitu banyak rantai makanan di dalam satu lingkungan, tentunya akan membentuk jaring-jaring makanan seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, di sini tumbuhan merupakan sumber makanan bagi konsumen pertama. Konsumen pertama merupakan sumber makanan bagi konsumen kedua, dan seterusnya. Dan pada gambar dapat dilihat bahwa kelinci yang merupakan konsumen pertama itu merupakan makanan bagi rubah, burung elang, sehingga dari tumbuhan yang dimakan oleh kelinci, dari wortel yang dimakan oleh kelinci akan mendapatkan energi sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kelinci ini merupakan makanan bagi burung elang maupun rubah. Nah, pada rantai makanan yang lain ada tumbuhan, kemudian dimakan oleh tikus. Kemudian tikus merupakan makanan bagi rubah, burung elang maupun ular, dan seterusnya. Nah, di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan yang satu dengan yang lainnya akan saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan, kemudian jaring-jaring makanan yang ada di sini akan membentuk jaring-jaring kehidupan pada lingkungan di mana mereka berada. Kemudian saling ketergantungan di antara komponen berikutnya adalah piramida. Piramida merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen pertama, konsumen kedua sampai konsumen puncak. Nah, di sini produsen harus tersedia lebih banyak dibandingkan konsumen pertama. Konsumen pertama harus tersedia lebih banyak dibandingkan konsumen kedua, dan seterusnya. Saling ketergantungan di antara komponen biotik berikutnya adalah adanya aliran energi. Kita ketahui bahwa matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Matahari menjadi sumber energi untuk membantu proses fotosintesis